tuntunan khususnya tidak ada. Maka jangan kita mengkhususkan seolah-olah kalau habis baca Quran harus baca shadaqallah. Kalau tidak begitu tidak barokah. Kalau tidak begitu nanti melanggar aturan. Tidak ada aturannya. Maka jangan mengharuskan. Tapi Bapak memilih mengucapkan itu, memilih, bukan mengharuskan, bukan mengkhususkan, memilih itu sesuatu yang boleh. Kenapa kok boleh? Karena itu bagian dari memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini bersama kita dalam kajian. Cuacanya tidak hujan, walaupun ini masih musim hujan. Mungkin saya pernah cerita Pak, Bu, saya pernah pengajian hujan deras luar biasa di daerah Semolowaru, Surabaya. Saya waktu di jalan sudah batin Pak, oh ini paling sedikit yang hadir, ibu-ibu pengajiannya. Sampai di tempat ternyata ibu-ibu tetap penuh yang hadir. Walaupun hujan deras, semangat Pak ibu-ibu itu. Cuman Bu, waktu saya lirik ibu-ibu yang hadir yang hujan deras itu, banyak yang bedaknya agak luntur-luntur sedikit Bu waktu itu. Alhamdulillah kalau di sini cuacanya nyaman, insyaallah apapun cuacanya ini mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga Pak, saya diundang syukuran umroh. Mungkin saya pernah cerita, musim hujan, datang di perumahan di Sidoarjo. Musim hujan ditaruh di luar. Musim hujan, alhamdulillah tidak hujan. Dalam hati saya, ini kalau hujan bagaimana ini? Ceramah agak panjang, tak hujan. Sampai selesai ceramah tak hujan. Begitu dikeluarkan hidangannya, mulai gerimis-gerimis Bu. Yang lain langsung ke depan rumah masing-masing. Saya mau ke depan rumah Sohibul Baitnya, ndak enak, banyak ibu-ibu nyiapkan makanan. Jadi saya tetap duduk di jalan, walaupun gerimis, saya sendok saja. Dan menunya waktu itu soto ayam. Jadi makin disendok kayaknya makin banyak kuahnya itu kayaknya. Jadi ini senangnya kita sekarang malam ini Allah takdirkan bersama dalam pengajian majelis ilmu ini. Kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Insyaallah tanggal 28 malam semuanya serentak akan sholat tarawih bersama. Cuman Pak, Bu, yang berbeda insyaallah nanti adalah Idul Fitrinya. Tapi tak apa-apa, biasa perbedaan itu, yang penting saling menghormati satu dengan yang lainnya. Kata ibu-ibu Pak, sebenarnya Ustadz kalau bisa milih, enaknya itu Idul Fitrinya sama-sama, Ramadannya beda tak apa-apa. Saya tanya, ibu kalau Ramadannya beda, ada yang hari ini, ada yang besok, ikut yang mana? Ya ikut yang besoknya lah Ustadz katanya. Biar tidak terlalu lama puasanya. Cuman ini Ramadannya sama-sama, Idul Fitrinya yang berbeda. Insya Allah. Kata ibu-ibu, tak apa-apa Idul Fitri beda Ustadz. Nanti bisa minta ke bapak-bapak THR-nya 2 kali. Dalam rangka menghormati perbedaan Mas, 2 kalilah THR-nya. Sekali lagi perbedaan biasa
harus saling menghormati satu dengan yang lain. Pemerintah sendiri menjamin dalam undang-undang tiap-tiap penduduk dengan keyakinan agamanya dan menjalankan ibadahnya masing-masing. Maka harus saling menghormati satu dengan yang lain. Bicara tentang Sya'ban ini, Bapak Ibu sekalian, yang kita sekarang ada di dalamnya, Sya'ban itu dalam Islam memiliki keutamaan. Pertama, Sya'ban sebagai bulan persiapan menuju Ramadan. Yang kedua, Sya'ban sebagai bulan yang memiliki keutamaan dengan sendirinya. Kalau tadi yang berkaitan dengan persiapan Ramadan, yang kedua Sya'bannya sendiri memang punya keutamaan. Mari kita bahas yang pertama dulu. Sya'ban yang terkait dengan persiapan Ramadan. Para ulama menyebutkan, misalkan dalam kitab Lataiful Ma'arif tentang amalan-amalan dalam setahun, ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, disebutkan para ulama mengistilahkan Rajab itu, Sya'ban itu seperti ini Pak. Kata mereka, Syahrul Rajab Syahrul Zar'i. Bulan Rajab, bulan yang sudah kita lalui, itu bulan menanam. Wa Syahrul Sya'ban Syahrul Saqyiz Zar'i. Bulan Sya'ban bulan menyiram tanaman itu. Wa Syahrul Ramadan, dan bulan Ramadan Syahrul Hisadiz Zar'i, bulan memanen dari tanaman itu. Apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Maka di bulan Rajab itu kemarin mulai dipupuk rasa rindu kepada Ramadan, rasa senang kepada Ramadan. Bulan Sya'ban disiram, semakin bersiap, persiapan secara fisik. Maka ke dokter, bisa tidak nanti puasa kalau yang sudah lanjut usia, yang punya penyakit, ada upaya persiapan finansial, karena nanti akan banyak berinfak selama Ramadan. Persiapan ilmu tentang fikih puasanya, apa yang membatalkan dan seterusnya. Jadi Sya'ban itu menyiram semangat menyambut Ramadan tadi. Dan kalau sudah masuk Ramadan, maka kata para ulama, itu saatnya panen pahala. Ambil Pak, setiap ibadah yang banyak pahalanya di Ramadan itu. Sholat tarawihnya ambil panen, sodakohnya, baca Qur'annya, panen pahala, panen ampunan Allah, perbanyak istighfar, perbanyak taubat, karena Ramadan bulan memanen. Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan memanen. Begitu kata para ulama mengistilahkan betapa Sya'ban itu menjadi persiapan menuju Ramadan. Dan ini sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi itu ternyata paling banyak puasanya itu puasa sunnahnya di bulan Sya'ban. Ada banyak hadis tentang ini Pak. Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban, kana yasumu Sya'bana kullah, kana yasumu Sya'bana illa qalila, dalam riwayat yang lain. Tidak pernah Nabi itu puasa sunnah dalam satu bulan yang melebihi banyaknya puasa sunnah Nabi di bulan Sya'ban. Nabi itu paling banyak puasanya di bulan Sya'ban.
Sampai ada hadis menyebut Nabi itu berpuasa di seluruh bulannya. Tapi hadis lain menyebut Nabi berpuasa di sebagian besar bulannya, kecuali hanya beberapa hari yang tidak puasa. Kata para ulama Pak, mengkompromikan hadis itu, sebagian berpendapat mungkin Nabi pernah satu kali atau di tahun tertentu Nabi puasa full, tapi di tahun yang lain Nabi tidak puasa full, hanya mayoritasnya saja. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan maksudnya Nabi puasa sebulan penuh itu tidak benar-benar penuh, tetapi maksudnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis lain tadi, kebanyakannya berpuasa. Cuman bahasanya seolah-olah penuh. Maksudnya adalah kana yasumu sya'bana kullahu kana yasumu sya'bana illa qalila. Nabi puasa sebulan penuh kecuali sedikit atau beberapa hari yang Nabi tidak berpuasa. Jadi memang Sya'ban ini persiapan, Pak. Maka kalau saya lihat wajah-wajah bapak-bapak di sini dan ibu-ibu, kayaknya tadi pagi puasa Sya'ban semuanya. Yang puasa Pak ya, yang tidak puasa tak apa-apa. Ibu-ibu yang punya hutang, kalau bisa tentu harus diupayakan dibayar di bulan Sya'ban ini. Nah, maka Sya'ban itu persiapan menuju Ramadan, Pak. Apa yang kita perlu persiapkan Bapak Ibu sekalian menyambut Ramadan ini? Setidaknya tadi sudah disebut ada persiapan hati, spiritual, persiapan rohani, persiapan batin. Dan ini penting, Pak. Hatinya senang menyambut Ramadan, hatinya bahagia menyambut Ramadan. Kenapa? Sebab kalau hati sudah bahagia, maka itu akan tercermin dalam aktivitas lainnya. Dia akan semangat bersiap untuk menyambut Ramadan. Sebab letaknya di hati, kata Nabi. Ingatlah, dalam hati itu ada segumpal darah. Kalau dia baik-baik, kalau dia tak baik, kata Nabi, ala wahiyal qalb. Ingatlah, itu adalah hati. Jadi hatinya dibuat senang dengan Ramadan. Sebentar lagi Pak, akhir bulan tanggal 28. Buat rindu, buat senang, buat bahagia dengan Ramadan. Ada sebagian orang yang dengan Ramadan itu Pak tak senang, berat rasanya. Apa kata dia, Pak? Duh, sebentar lagi ini Ramadan katanya. Padahal dia harus bekerja dan sebagainya. Coba katanya, Pak, puasa itu hanya ndak boleh makan saja, tapi boleh minum kan lumayan. Berat dia, Pak, merasa berat. Jangan. Ada lagi yang mengatakan, Pak, oh, kalau saya gampang Ramadan nanti tinggal membalik saja. Maksudnya bagaimana? Kalau di luar Ramadan, siang boleh makan, malam untuk tidur. Kalau di luar Ramadan. Begitu Ramadan gampang tinggal dibalik saja. Siang tidur saja, malam makan saja. Tentu tak seperti itu, Pak. Maka harus dipersiapkan apa yang akan kita optimalkan dalam ibadah Ramadan. Pertama, persiapan hati. Ada orang berat, Pak. Biasanya orang di kantor, Pak, sudah mulai tak semangat. Ada di kantor di Surabaya, Pak, nulis dia seorang karyawan karena malas kalau Ramadan. Apa kata dia? Dia tulis kata-kata mutiara. Kalau di luar Ramadan masih ada pekerjaan yang berat, tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan sudah tak ada lagi pekerjaan yang berat. Semua pekerjaan terasa ringan
selama kita tidak mengerjakannya, katanya Pak. Nah, itu males-malesan tuh Pak. Nah, maka hatinya dibuat senang dengan Ramadan. Jangan berat. Tapi ada yang kedua Pak, senang dengan gegap gempitanya. Ada yang senang Pak dengan gegap gempitanya Ramadan itu. Kenapa kok senang katanya? Senang Ustadz, sebab kata ibu-ibu ini Pak, sebab Ramadan itu bisa pengiritan. Buka puasa dan sahur ikut masjid Baitul Mukminin saja, aman. Bahkan anak suaminya disuruh iktikaf sebulan penuh saja katanya, karena sahur ditanggung, buka puasa ditanggung. Bahkan ada ibu-ibu bilang ke saya, Pak, saya Ustadz, kalau sudah 10 hari terakhir saya itu tidak hanya puasa Ramadan biasa, tapi sudah poso pati geni katanya. Saya tanya, apa maksudnya Bu poso pati geni itu? Maksudnya Ustadz, di rumah saya geni sudah mati, tidak pernah masak lagi Ustadz, karena semuanya ikut masjid semuanya. Di sini disediakan Pak buka puasa. Alhamdulillah. Sahur Pak 10 terakhir di beberapa masjid disediakan. Maka orang senang. Boleh Ustadz senangnya begitu, tidak apa-apa, tapi jangan berhenti di situ. Harus lebih dalam senangnya, biar istiqomah, biar tidak hanya gegap gempitanya saja. Saya senang Ustadz banyak buka bersama. Kadang Pak buka bersama itu ramai sekali, penuh. Hari Senin buka puasa alumni kuliahnya. Hari Selasa buka puasa alumni SMA. Hari Rabu alumni SMP. Hari Kamis alumni SD. Hari Jumat alumni TK juga ada Pak, buka bersamanya. Saking senangnya ini Pak. Boleh Ustadz? Boleh. Itu bagian dari keberkahan Ramadan. Tapi jangan berhenti hanya pada kulit luarnya saja. Apalagi Pak yang disuka kalau Ramadan biasanya? Yang disuka biasanya, katanya ada penelitian Pak, kalau orang berpuasa itu yang paling disukai bukan teh pucuk, bukan teh botol, tapi teh HR katanya Pak. Itu paling disukai. Kalau bisa itu disegerakan, tunjangan hari raya. Orang senang dengan kulit luarnya. Bagaimana agar kita senang yang sesungguhnya dengan Ramadan itu? Tidak hanya dengan kulit luarnya saja. Gegap gempitanya, alhamdulillah. Ramainya, alhamdulillah. Ada wisata kuliner, ada, alhamdulillah. Agar betul-betul senang dengan Ramadan ini Pak, maka renungkan keutamaan Ramadan yang luar biasa, yang eman kalau kita tak sungguh-sungguh mengisi Ramadan. Eman kalau tak istiqomah. Apa keutamaannya Pak? Satu, sebagaimana kita tahu, untuk menyemangati kita saja Pak agar istiqomah. Satu, bulan Ramadan itu datang untuk memutihkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dalam hidup ini sebanyak apapun. Ramadan akan datang dengan ampunan Allah untuk mencuci bersih dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka eman, kata Nabi, kalau Ramadan datang keluar tidak dapat ampunan itu. Karena ini saat mencuci bersih dosa-dosa kita. Mana hadisnya Ustadz? Satu, hadis umum mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih.
yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap keridhaan Allah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kata para ulama, Pak, memang yang dimaksud hadis ini adalah dosa-dosa kecil. Tapi dosa-dosa besar jangan khawatir, akan diampuni juga oleh Allah. Yang penting bertaubat secara khusus. Kalau dosa kecil otomatis terhapus dengan puasa. Tapi kalau dosa besar, bertaubat di Ramadan, taubatnya pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Ramadan itu bulan maghfirah, bulan ampunan, dan orang berpuasa itu doanya mustajabah. Di antara doa yang mustajabah adalah da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Bahkan Pak, ada waktu di mana istighfar itu sangat manjur, akan diampuni, yaitu di sepertiga malam terakhir. Allah berfirman dalam Al-Quran, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang beristighfar di waktu-waktu sebelum fajar, di waktu-waktu sahur. Di luar Ramadan mungkin tidak semua bangun di waktu sahur. Tapi di Ramadan hampir semua kita bangun di waktu sahur. Manfaatkan itu untuk istighfar atas dosa-dosa kita. Maka Pak, dosa kecil dihapus dengan puasa, dihapus dengan sholat tarawih. Ada hadis mengatakan, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang mendirikan sholat di malam-malam Ramadan dengan iman dan mengharap keridhaan Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siang puasa menghapus dosa kecil, malam dosa kecil kita dihapus dengan sholat tarawih. Siang dosa besar kita dihapus dengan taubat, doanya orang berpuasa mustajabah. Malam dihapus dosa besar kita dengan istighfar di waktu sahur. Apa Pak maknanya? Siang malam kita dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosa itu 30 hari di bulan Ramadan. Maka eman kalau tak sungguh-sungguh dengan Ramadan. Kalau hanya THR, hanya buka bersama, kumpul-kumpul, itu kecil Pak, itu membahagiakan kita. Tapi itu tidak sebesar ampunan Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan dalam hidup. Eman sekali kalau waktu-waktu sahur tak manfaatkan istighfar, sholat tarawihnya tak istiqomah. Eman karena setiap rukuk sujudnya itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Saya ambil contoh Pak, di dunia saja ibu-ibu sekalian, kalau ada pemutihan pajak, kira-kira orang atau tidak Pak? Senang Pak, diagendakan ngurus pajak pemutihan itu, walaupun harus izin kerjanya. Eman, ini momen ini memanfaatkan, apalagi yang pajaknya sudah nunggak lama-lama, senang dia Pak. Padahal itu pemutihan hanya pemutihan dendanya saja, tidak diputihkan semua, orang senang. Sampai kalau sudah pemutihan terakhir Pak, hari terakhir pemutihan itu biasanya diperpanjang sampai maghrib, sampai isya kadang. Saya di Krian Pak, rumah saya diperpanjang dan orang antri panjang tetap mau. Ustaz kok tahu? Satu, karena saya rumah di Krian. Dua, karena saya satu yang ikut antri di situ juga Pak. Jadi betapa pemutihan pajak itu orang senang. Padahal itu sifatnya dunia, uang bisa dicari lagi. Apalagi ini pemutihan dosa. Orang kalau diputihkan dosanya, maka tak perlu dia ke neraka dulu, langsung menuju surga. Karena tak dibersihkan di neraka, tapi dibersihkan melalui bulan Ramadan. Ada yang sahih Pak,
orang-orang yang disiksa dulu di neraka karena dosanya, lalu pada akhirnya karena dia punya iman, akhirnya dia dientaskan ke surga. Ketika dientaskan itu Pak, nampak wajah-wajah bekas siksa di neraka. Maka disebut istilahnya dalam hadis itu oleh penduduk surga, orang-orang yang baru dientaskan dari neraka ini disebut jahannamiyun, alumni neraka jahanam. Wajahnya hitam, bekas-bekas siksaan. Lalu sebelum dia masuk ke surga, disuruh oleh Allah mandi di sungai, di telaga surga. Lalu Allah bersihkan tubuhnya, kembali dia indah sehingga dia layak menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ingin Pak sesaat pun masuk di neraka itu. Kita ingin langsung ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jauhkan dari kami siksa api neraka. Walaupun sebentar kita tak mau. Ramadan kesempatan untuk kita mengambil panen ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak peduli sebanyak apapun dosa kita di masa lalu. Kalau Ramadan itu tersungkur dalam rukuk sujud, menangis dia berlinang air mata dalam taubatnya di sepertiga malam terakhir, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Eman kalau tak dimanfaatkan. Pemutihan pajak saja senang Pak. Atau ambil contoh lain. Kalau ada orang punya hutang ke orang lain, ibu-ibu misalkan, lalu kata orang yang menghutangi mengatakan, hutangmu semuanya saya putihkan. Kira-kira apa Bu yang diucapkan ibu-ibu? Alhamdulillah. Ada yang mengatakan tidak hanya alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah oleh tak utang maneh katanya. Nah, pengen hutang lagi. Jadi Pak, ini eman saatnya kita manfaatkan ampunan Allah ini. Yang kedua, keutamaan Ramadan yang harusnya membuat kita senang dengan Ramadan itu, dilipat gandakan pahalanya. Setiap amal dilipat gandakan. Puasa saja itu kata Nabi, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan anak cucu Adam itu dilipat gandakan 10 kali lipat sampai sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Kalau puasa tidak 10, tidak 700, berapa? Sebanyak-banyaknya Allah berikan sesuai kualitas puasanya. Tak terbatas pahalanya. Karena kata Allah, itu untukku puasa itu, dan aku yang akan memberikan balasan atas ibadah puasanya itu. Sebab Pak, puasa itu tidak ada yang tahu kecuali hanya orang itu dan Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi istimewa sekali. Apa bisa diketahui Pak orang puasa oleh orang lain? Tak bisa. Kalau sholat bisa Pak. Oh itu gerakannya diketahui. Zakat minimal orang yang menerima tahu dia sedang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Kalau haji diketahui gerakannya. Syahadat kalau orang masuk Islam pertama bahkan disaksikan oleh orang banyak. Ucapan kita didengar oleh orang lain. Tetapi puasa, apakah benar-benar orang itu puasa atau tidak, tak ada yang tahu kecuali hanya orang itu dan Allah Subhanahu wa taala. Maka pahalanya besar. Di antaranya juga karena mengajarkan kesabaran
sementara sabar pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan pahala orang yang sabar tanpa batasan. Apa bisa diketahui Pak orang puasa atau tidak? Tak bisa. Dari lemes tidaknya Pak? Tak bisa. Ada orang macak lemes Pak, padahal sudah 3 piring pagi itu habis. Tak ada yang tahu. Apa dari gemuk kurusnya Bu? Nah, tidak. Gemuk pasti tidak puasa. Oh, tersinggung saya nanti Pak. Nah, tidak ada. Tapi ada jamaah saya Pak di Surabaya mengatakan, tapi Ustadz sekarang ini bisa ketahuan orang puasa atau tidak itu. Dari mana Pak? Dari betisnya. Saya agak heran, masa dari betis kita tahu orang itu puasa tuh? Iya Ustadz, bisa diketahui. Gimana caranya Pak? Sebab Ustadz biasanya orang yang tidak puasa itu masuk warung makan yang kelihatan hanya betisnya saja katanya. Karena separuh ditutup spanduk Pak biasanya. Oh itu betisnya orang tak puasa itu. Tidak ada yang tahu kecuali hanya dia dan Allah saja. Melatih kesabaran maka pahalanya luar biasa. Maka laksanakan Pak semua amal ibadah Ramadan kita itu. Tarawihnya kalau bisa Pak jangan bolong. Laksanakan dengan berjamaah istimewa. Ada Pak ibu-ibu ini Bu, biasanya tarawih itu milih-milih. Kalau panjang imamnya males dia. Pernah ada kejadian Pak di Surabaya. Ibu-ibu sholat di satu masjid, imamnya panjang. Apa kata ibu ini? Ah besok kita jangan ke masjid ini lagi. Kita cari masjid lain aja yang pendek bacaannya. Apa yang terjadi Pak? Besoknya ibu-ibu ini pindah ke masjid lain. Ternyata di masjid lain itu imam yang kemarin di masjid yang satunya itu pindah ke situ juga ternyata. Karena jadwalnya ketepaan di situ. Memang Ustadz kadang pindah-pindah Bu ngimaminya. Apa kata dia? Apes tenan kata. Ustadz ini lagi yang ngimami. Laksanakan tarawihnya, laksanakan ibadah puasanya dengan sungguh-sungguh. Sebab ini lipat ganda pahala yang luar biasa. Allah sediakan pelipat gandaan pahala itu selama bulan Ramadan. Belum kita bicara Lailatul Qadarnya. Bonus itu Pak, bonus itu biasanya di mal-mal itu paling beli 1 dapat 2, itu sudah top Pak. Itu orang sudah serbu mal. Padahal juga hanya urusan dunia yang akan lapuk, akan tidak abadi. Tapi kalau bonus yang Allah berikan di malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Malam mega bonus itu malam Lailatul Qadar. Iktikaf di masjid itu luar biasa Pak. Sekali setahun Pak kita mungkin nginep di masjid itu berbanyak, baca Quran, eman agar kita mendulang banyak pahala itu. Tapi biasanya mal ramai, masjid sepi. Padahal ini mega bonusnya di sini. Tapi di mal-mal sekarang sudah mulai ada pengajian-pengajian Pak, bagus, ada masjid. Saya pernah diundang Pak. Ini sedikit cerita Pak. Diundang pengajian di mal di Surabaya. Pengajian dalam rangka Maulid Nabi Ustadz. Kita hadirlah. Kata beliaunya, kata panitianya, Ustadz ini pengajiannya sebelum malnya buka. Malnya sekitar jam 10, kita pengajian setengah 9. Ya, masuklah saya Pak, lewat pintu belakang, belum buka mal. Begitu saya disuruh duduk di atas begini, jamaahnya di bawah. Begitu saya duduk di atas Pak, saya mulai deg-degan. Kenapa Pak? Karena yang hadir itu Pak, SPG. Tahu SPG Pak? Sales Promotion Girl, perempuan yang jualan-jualan di mall.
Bukan apa-apa Pak deg-degannya. Saya di atas, beliau-beliaunya di bawah menyimak. Maaf, roknya pendek Pak, di bawah duduknya. Saya mulai agak pusing kepala itu sedikit Pak. Ini lanjut atau tidak ini pengajian. Saya bilang ke panitianya, Mas, masa begini nanti? Oh ya, tenang Ustadz, kita kondisikan. Sudah duduknya di bawah semua Pak. Akhirnya dikeluarkan Pak dari dalam gudang. Kain putih Pak, roll-rollan, ditarik kain putih. Ternyata untuk nutupi bawah-bawah itu semua Pak. Nah, ditutup. Lalu ambil kain untuk jilbab-jilbab diikat gitu aja. Nah, lumayan lah Pak, saya lebih tenang lah sekarang. Baru saya mulai ceramahnya. Jadi sekali lagi Pak, eman kalau hanya orang gegap gempita di wisata kulinernya, di malnya, kalau dia meraup banyak pahala di bulan Ramadan. Kalau bisa khatam Quran beberapa kali, top itu Pak. Di sini biasanya kalau Ramadan khatam berapa kali Bapak-bapak? Berapa hari sejuz Bu? Biasanya berapa juz sehari? Ada jamaah saya bilang, saya Ustadz Ramadan kemarin bisa 2 juz sehari. Oh mantap saya bilang. Gimana caranya Bu? 1 juz saat berbuka, 1 juz saat sahur. Oh sip. Cuman juznya juz apukat sama juz mangga katanya. Kalau itu saya juga bisa 3 juz Pak. Nah, maka perbanyak ini, baca Qur'annya, zikirnya, doanya, perbanyak Pak, agar kita punya tabungan pahala. Kenapa kita butuh banyak pahala dan keridhaan Allah? Ada masanya nanti kita ditimbang oleh Allah. Amal solih kita ditimbang. Orang deg-degan Pak ditimbang itu di padang mahsyar, di hari mizan. Orang deg-degan, takut amalan solihnya lebih ringan daripada dosanya. Kalau lebih ringan, ada pilihan lain Pak. Tidak bisa diubah. Saya tak amal solih dulu, tidak bisa. Sudah selesai. Maka kesempatannya sekarang ini untuk memperbanyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diajak ke masjid Pak, nanti Ramadan semangat berangkat. Jangan malah jawabannya aneh-aneh Pak. Ayo ke masjid, apa kata dia? Sabar dhisik, innallaha ma'as-sabirin katanya. Itu salah, berdalil salah itu Pak. Harusnya dia semangat menuju masjid itu untuk ibadah. Ini Pak Sya'ban tentang persiapannya kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan itu. Sekarang Sya'bannya secara khusus Pak. Sya'ban itu punya keutamaan. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i disebutkan, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila Allahi rabbil alamin. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im." Bulan Sya'ban itu banyak dilalaikan oleh manusia. Padahal bulan itu punya keutamaan. Apa keutamaannya? Bulan Sya'ban adalah bulan dilaporkannya amalan-amalan kepada Allah. Dan aku sangat ingin, kata Nabi, ketika dilaporkan amalanku itu, aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Jadi dalam setahun ini Pak, amal kita dilaporkan di bulan Sya'ban. Direkap, dilaporkan. Ternyata pelaporan amal itu Pak, tidak hanya di bulan Sya'ban setahun. Dalam beberapa hadis disebutkan, dalam sehari semalam ada pelaporan itu di pagi hari dan di menjelang malam. Hadisnya sahih dalam hal ini Pak. Biar tak salah untuk riwayat hadisnya, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, orang yang
beramal dalam kesehariannya itu, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar, silih berganti malaikat penjaga malam dan penjaga siang itu menjaga kalian. Kemudian kata Nabi, keduanya bertemu, wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Keduanya bertemu pada saat salat subuh dan salat asar. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Kemudian yang menginap di malam itu bersamamu, malaikat naik menghadap Allah, melapor, dan Allah bertanya kepada malaikat itu, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kondisi hambaku ketika engkau meninggalkannya? Apa kata malaikat ini? Atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Aku ketika meninggalkannya dia dalam keadaan salat, dan ketika aku mendatanginya, wa atainahum wa hum yusallun, dia juga dalam keadaan salat. Nah, ini hamba yang baik, Pak, maka laporannya baik. Jadi ada pelaporan itu di setiap subuh dan di setiap asar menjelang maghrib, 2 kali sehari dilaporkan amalan kita. Ada juga, Pak, dalam hadis disebutkan bahwa pelaporan amal itu kadang juga dilakukan oleh malaikat pada waktu siang hari. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kumpulkan di sini beberapa hadisnya. Innaha sa'atun. Nabi mengatakan tentang waktu zuhur, sesungguhnya waktu ini, waktu zuhur, tuftahu fiha abwabus sama, dibukanya pintu langit, wa uhibbu ayyas'adali fiha amalun salih, dan aku sangat ingin ketika dibuka pintu langit itu dilaporkan amal-amal salihku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pelaporan amal itu, Pak, hadis ini juga sahih. Di antaranya riwayat Imam Tirmidzi. Jadi ada pelaporan di pagi hari, ada di siang hari, ada di sore hari. Dilaporkan amalan kita kepada Allah. Lalu ada pelaporan amal, Pak, yang pekanan, 2 kali dalam 1 minggunya, 1 pekannya. Di hari apa, Pak? Senin dan Kamis. Hadisnya juga sahih tentang hal ini. Saya kumpulkan beberapa hadis-hadisnya. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, tu'radul a'mal yaumal itsnaini wal khamis. Dilaporkan amalan pada hari Senin dan Kamis. Fa uhibbu ayyurada amali wa ana shaim. Dan aku ingin saat dilaporkan amalanku itu, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi sehari kita dilaporkan 3 kali, sepekan dilaporkan 2 kali, direkap bahasa kita, Pak. Dan setahun sekali dilaporkan, yaitu di bulan Sya'ban. Hadis-hadisnya sahih. Maka dilaporkan secara berkala. Apa yang bisa kita ambil hikmah, Pak, dari sini? Ini sering saya sampaikan, Pak. Maka sebenarnya kehidupan dunia kita itu, Pak, tidak terpisah dari kehidupan akhirat. Bukan dunia sendiri, akhirat sendiri. Sehingga orang bebas di dunianya, berfoya-foya, minum-minuman keras, menipu, bebas, seolah-olah dunia itu tak tersambung dengan akhirat. Dunia itu tersambung dengan akhirat, bahkan sehari tersambung 3 kali, sepekan tersambung 2 kali, sebulan berarti
2 kali seminggu, sepekan kali 4, 8 kali setahun dilaporkan sekali. Jadi dunia kita ini Pak tersambung terus dengan akhirat, direkap dilaporkan, direkap dilaporkan. Jangan mengira kita ini bebas seolah-olah lepas dari akhirat. Tidak, selalu dipantau oleh malaikat, dilaporkan amalan kita kepada Allah. Ibaratnya begini Pak, ibaratnya istilahnya kita itu direservasikan oleh malaikat tempat kita nanti di alam barzah. Direservasikan dulu apakah dapat nikmat kubur atau tidak. Direservasikan apakah dapat surga atau neraka. Dipesankan dulu. Direservasikan dulu. Kalau kita mau ke luar negeri Pak, atau keluar daerah, biasanya hotelnya reservasi dulu. Bintang berapa, makanannya bagaimana, reservasi dulu. Kita ini setiap hari direservasikan oleh para malaikat tentang bagaimana kondisi di alam barzah kita, bagaimana surga atau neraka kita. Kitanya masih di sini, tapi reservasinya dilakukan oleh malaikat. Reservasinya bukan dengan lembaran-lembaran rupiah, tapi reservasinya dengan lembaran-lembaran catatan amal ibadah. Reservasinya bukan dengan mata uang, tapi reservasinya dengan mata yang menangis, menyesali dosanya, bertaubat kepada Allah. Itu reservasinya. Mana dalilnya Ustadz? Oh banyak sekali. Lihat bagaimana malaikat ketika datang kepada orang yang akan meninggal. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata malaikat datang kepada orang yang akan meninggal. Apa kata malaikat? Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan dia istiqamah, malaikat akan turun di saat kematiannya dan mengatakan, jangan kau takut, jangan kau cemas, jangan kau takut tentang apa yang akan kau hadapi, jangan cemas dengan yang engkau tinggalkan, anak istrimu, jangan cemaskan, dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan. Jadi sudah dipesankan untuk orang yang istiqamah. Pesannya melalui lembaran-lembaran catatan amal ibadah kita. Begitu pula neraka. Neraka juga sudah disiapkan. Bagaimana ayatnya Pak? Fa illam taf'alu wa la taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Disiapkan neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu itu untuk orang-orang yang kafir. Jadi disiapkan. Cara menyiapkannya bagaimana? Pemesanannya bagaimana? Melalui amal solih kita yang dicatat oleh malaikat, dibawa, direkap menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh-sungguhlah, apalagi di bulan Sya'ban ini, bulan dilaporkannya amalan, perbanyak amal salih, jauhi perbuatan dosa-dosa, taubati perbuatan dosa. Dan tadi Pak, perbanyak puasa, baik puasa sunnah atau puasa yang qadha, mengganti puasa bagi yang masih punya hutang puasa. Maka Pak, ada sedikit ketentuan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ini jadi penutup kita Pak. Puasa sunnah di bulan Sya'ban itu secara umum dianjurkan, diperbanyak. Bisa penuh menurut sebagian ulama, atau sebagian berpendapat jangan penuh biar tidak sama dengan Ramadan, tapi sebanyak-banyaknya berpuasa. Mayoritas harinya berpuasa. Tapi ada ketentuan Pak. Apa itu? Nabi menyampaikan dalam hadisnya,
Idzan tasofa Sya'ban fala tasumu. Kalau Sya'ban sudah tinggal separuh, jangan lagi engkau berpuasa. Kalau Sya'ban sudah tinggal separuh, jangan lagi engkau berpuasa. Tapi maksud hadis ini Pak, bukan larangan secara mutlak. Bukan larangan secara mutlak. Tetapi maksud hadis ini bagi orang yang tidak terbiasa berpuasa sunnah, agar tidak kelelahan dia dalam menjalankan nanti ibadah puasa Ramadannya. Hadisnya riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud juga Tirmizi. Kata Nabi, kalau sudah separuh Sya'ban jangan puasa. Tapi maksudnya bagi yang tidak terbiasa. Kenapa? Karena ada hadis lain. Nabi mengatakan, la taqaddamu Ramadan bisaumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Jangan engkau dahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali orang yang punya kebiasaan puasa sunnah dan puasa sunnahnya tepat sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, maka dia boleh berpuasa sunnah. Oh, berarti yang larangan separuh Sya'ban jangan puasa tadi itu maksudnya kalau dia tak terbiasa. Bagi yang terbiasa boleh sampai sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Itu pun bagi yang punya kebiasaan puasa sunnah boleh walaupun kurang sehari, walaupun kurang 2 hari, jika puasa sunnahnya bertepatan dengan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang larangan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Satu lagi Pak, ketentuan lainnya. Ada larangan puasa di hari syak, di hari yang meragukan. Apakah sudah masuk Ramadan atau tidak? Itu ada larangan puasa di akhir Sya'ban itu. Maka sekali lagi ini ketentuan bagi yang mau melaksanakan puasa di bulan Sya'ban. Ibu-ibu nanti puasa saja Bu. Nanti kalau sudah separuh Sya'ban, lihat kondisi fisik, bercermin Pak, ngaca. Kira-kira sudah pucet apa tidak. Kalau sudah pucet, berarti berhenti. Kalau belum pucet, lanjut lagi Pak, sunnah memperbanyak puasa. Tapi ada ibu-ibu Pak, saya Ustadz pernah ngaca begitu, kok kelihatan pucet sore-sore. Padahal tadi masih fresh. Ternyata dipikir-pikir Pak, pucetnya bukan karena puasa, tapi karena lipstiknya terhapus waktu mandi siang tadi. Kepucet. Jadi sekali lagi Pak, ini ketentuan dalam berpuasa di bulan Sya'ban. Terakhir Pak, jadi penutup kita. Mohon maaf saya tambahkan terakhir. Ada yang bertanya, apa ada Ustadz keutamaan malam nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban. Nisfu itu separuh. Berarti malam pertengahan bulan Sya'ban. Malam ke-15. Apakah ada keutamaan dan amalan khususnya? Para ulama sudah mengkaji riwayat-riwayat yang menyebut tentang amalan khusus dan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Di antara yang mengkajinya Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya tadi Lataiful Ma'arif, dan beberapa ulama hadis lainnya. Kesimpulannya Pak, malam nisfu Sya'ban itu untuk keutamaannya masih ada perbedaan pendapat di antara ulama keutamaannya. Kenapa? Karena ada hadis yang membicarakan keutamaannya, tapi hadis itu sebagian ulama melemahkan, sebagian ulama mensahihkan hadis.
kita bicara tentang keutamaannya dulu Pak. Kita belum bicara tentang amalannya. Hadisnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi dalam riwayat Ibnu Hibban dan juga Imam Baihaqi, yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Allah mendekat, memperhatikan hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban dan mengampuni dosa hamba-hambanya kecuali satu yang berbuat syirik, dua yang bermusuhan. Itu yang tak diampuni. Yang lain dia mendekat kepada Allah, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menurut sebagian ulama lemah, menurut sebagian ulama sahih. Di antaranya Imam Baihaqi mensahihkan hadis ini. Sehingga kesimpulannya bagaimana Pak? Untuk keutamaannya masih ada perbedaan. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif untuk keutamaannya. Yang kedua sekarang untuk amalannya. Apakah ada amalannya? Amalan tertentu, membaca tertentu, sholat tertentu. Kalau untuk amalannya, semua ulama secara umum sepakat setelah mengkaji bahwa hadis-hadis tentang amalan khusus di bulan Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban atau paginya, hadis-hadisnya lemah. Sehingga tidak ada amalan khusus di malam nisfu Sya'ban atau paginya. Tapi kalau keutamaannya ada menurut sebagian ulama. Sehingga Bapak kalau menganggap hadis tadi sahih, berarti malam nisfu Sya'ban ada keutamaannya. Cuman amalannya apa saja, tidak ada yang khusus. Mau baca Quran boleh, mau sholat sunnah boleh, mau zikir boleh, apa saja. Yang penting malam itu ada keutamaannya menurut sebagian ulama. Tapi bagi yang menganggap hadisnya lemah, berarti malam nisfu Sya'ban tidak ada keutamaan apa-apa. Jadi ada perbedaan tentang keutamaannya, tapi kalau tentang amalannya secara umum sepakat tidak ada dalil yang sahih. Sekarang muncul pertanyaan Pak, Ustadz kalau tidak ada dalil yang sahih tentang amalannya, kalau keutamaannya ada menurut sebagian ulama tadi, kenapa kita sering mendengar anjuran untuk membaca surat tertentu, membaca zikir tertentu? Begini Pak pemahamannya. Jangan juga jangan juga gampang membid'ahkan. Jangan juga. Misalkan disuruh membaca surat Yasin 3 kali. Lalu orang, itu bid'ah itu. Tidak ada itu dalam hadis Nabi. Lemah hadis-hadis tentang amalan. Itu bid'ah itu. Bahwa tidak ada hadis Nabi, iya. Tapi untuk mengatakan bid'ah jangan langsung-langsung. Kenapa Pak? Sebab ada beberapa kemungkinan orang beramal seperti itu. Bisa jadi itu sebenarnya memang bukan hadis Nabi. Itu pilihan yang dipilihkan oleh ulama, oleh ustadz, oleh kiai, dipilihkan. Saya ambil contoh begini Pak. Ada orang datang ke saya, Ustadz, bulan Sya'ban itu bulan dilaporkannya amalan ya? Ya. Ustadz, saya ingin beramal, Ustadz, meningkatkan amal ibadah di bulan Sya'ban. Apa kira-kira yang akan saya lakukan Ustadz? Saya akan katakan satu, puasa, karena Nabi berpuasa. Apalagi Ustadz? Saya akan bertanya misalkan kepada beliaunya, Ibu kalau pagi kosong atau tidak? Kosong Ustadz, habis subuh saya kosong. Sudah tidak masak, sudah punya cucu, sudah tidak masak dan sebagainya. Oh kalau begitu begini aja Bu, misalkan setiap pagi ibu baca Quran 1 juz, sehingga dalam 1 bulan nanti diharapkan khatam.
Ada tak Pak hadisnya? Bacalah Quran 1 juz setiap selesai sholat subuh di pagi hari bulan Sya'ban. Adakah hadisnya? Tidak ada. Itu memang bukan hadis. Itu pilihan dari saya kepada yang bertanya. Sebab kadang Pak, kalau tidak dipilihkan, wis pokoknya ibu beramal soleh yang banyak wis. Itu sampai rumah malah tidur Pak, tidak jadi beramal. Karena bingung dia. Sehingga apa maknanya Pak? Satu, kita harus berhati-hati, jangan mengatakan itu hadis Nabi kalau tidak ada hadisnya. Harus hati-hati. Tidak ada dalil yang sahih tentang amalan malam nisfu Sya'ban. Hati-hati, tak sembarangan kita berkata atas nama Nabi padahal Nabi tak mengatakannya. Satu, tapi di sisi yang lain kalau ada yang menganjurkan mengamalkan amalan tertentu, bisa jadi maksudnya itu adalah pilihan, bukan kekhususan. Kalau pilihan tidak ada masalah. Bapak memilih setiap pagi di bulan Sya'ban ingin bersodakoh. Kalau itu pilihan silahkan selama itu amalan yang baik. Tapi kalau diyakini ada anjuran dari Nabi, sodakoh setiap pagi di bulan Sya'ban akan begini, tak ada hadisnya. Tapi kalau sebagai pilihan dalam beramal, selama amalnya itu amal yang baik, itu tak ada masalah. Maka sekali lagi Pak, bijak dalam hal ini. Satu, tak mengatakan hadis Nabi kalau bukan hadis Nabi. Jangan mengada-ngada, karena kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, siap-siap tempat duduknya di neraka. Tak boleh mengatakan hadis padahal bukan hadis. Tapi juga di sisi yang lain, kita tak boleh langsung mengatakan bid'ah. Jangan. Sebab ada beberapa kemungkinan maksudnya. Tapi kalau mengaku bahwa itu hadis Nabi tak boleh. Tapi kalau maksudnya itu pilihan dia, silahkan saja. Sama dengan kira-kira Bapak sholat sunnahnya itu rawatib rata-rata Pak, selalu baca ada al-ikhlasnya, selalu rata-rata. Itu memilih Pak, kenapa kok ndak al-baqarah sholat qobliyah ba'diyahnya? Selain ada beberapa dari hadis Nabi, memang Nabi memilih Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Tapi juga karena itu kita yang paling hafalnya yaitu Pak. Makanya itu yang kita pakai. Itu namanya pilihan, bukan kekhususan. Saya kira itu Pak dari saya, apa yang bisa kita kaji bersama tentang persiapan Ramadan dan juga tentang amalan di bulan Sya'ban ini. Kalau ada pertanyaan 1, 2 saya persilahkan. Kalau cukup kita akhiri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanafi Pak. Pertanyaannya, tadi Bapak menyebutkan ada sesuatu yang tidak boleh katakan bid'ah misalnya. Di masyarakat yang saya lihat atau saya dengar itu banyak sekali menjadi kebiasaan atau seolah-olah itu kebenaran. Contoh, setiap orang selesai baca Al-Quran biasanya shadaqallahul azim. Nah, yang saya ingin saya tanyakan itu dari siapa, terus bagaimana hukumnya itu Pak? Karena apa? Yang saya lihat di Al-Quran itu terutama di surat Toha ayat 114 insya Allah. Setelah membaca Al-Quran kita ini diharuskan membaca Waqur Rabbi Zidni ilma. Nah, kok bukan itu yang kita baca oleh umat Islam kebanyakan Pak ya. Nah, mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Pak. Jadi pertama Pak, bahwa memang perbuatan bid'ah dulu itu secara umum memang perbuatan yang harus dihindari oleh kita semua. Nabi sendiri mengatakan begitu ya. Kata Nabi, jauhi perkara-perkara baru dalam agama. Sesungguhnya fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bid'ah intinya kita hindari.
Itulah mengapa misalkan Kiai Haji Ahmad Dahlan semangatnya adalah meluruskan takhayul, bid'ah dan khurafat. Itu secara umum poin pertama, kita harus menghindari yang bid'ah. Tapi Pak, nah ini yang kedua, kita juga perlu berhati-hati untuk tidak mudah menyebut sesuatu itu bid'ah selama masih ada pijakan dalilnya yang sifatnya dalil umum walaupun tak ada dalil khusus, dan masih pada ranah khilafiyah, perbedaan pendapat di antara para ulama. Itu kita juga perlu hati-hati. Bid'ah yang benar-benar bid'ah itu Pak, yang sudah jelas, misalkan ini Pak, dia mengadakan acara di kampungnya agar selamat dari musibah, maka dia nyembelih kambing, kepalanya ditaruh di pojok setiap kampung, atau muteri kampung ini 70 kali misalkan. Itu jelas dengan harapan itu akan aman kampungnya. Nah, itu jelas tidak ada sangkutan dalilnya sama sekali. Kalau dia mengatakan itu bagian dari agama, berarti dia membuat-buat dalam agama. Sholat yang harusnya 5 waktu, ada Pak aliran tertentu di Jawa, mungkin di Jawa Tengah, cukup sholat itu 3 waktu. Cukup sholat itu yang penting ingat, yang penting eling saja. Nah, itu bid'ah Pak, jelas itu. Karena itu berbuat sesuatu aturan agama yang tak ada aturannya dari Nabi. Bid'ah seperti itulah yang semangatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu meluruskan. Apalagi kejawen-kejawen, ya. Kalau menikahnya ndak pas di hari ini, nanti akan bahaya bagi rumah tangganya. Ah, itu yang tidak, ya. Tetapi ada hal-hal yang sebenarnya bukan bid'ah karena masih ada cantolan hukumnya, cantolan dalilnya. Walaupun dalilnya tidak khusus, tapi bisa pakai dalil yang umum. Atau masih ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sekarang masuk ke pertanyaan Bapak tentang shadaqallahul azim selepas membaca Quran. Kalau tuntunan khususnya tidak ada, maka jangan kita mengkhususkan seolah-olah kalau habis baca Quran harus baca shadaqallah. Kalau enggak begitu enggak barokah. Kalau enggak begitu nanti melanggar aturan. Enggak ada aturannya. Maka jangan mengharuskan. Tapi Bapak memilih mengucapkan itu, memilih, bukan mengharuskan, bukan mengkhususkan, memilih itu sesuatu yang boleh. Kenapa kok boleh? Karena itu bagian dari memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah Maha benar. Allah Maha benar. Kan tak ada larangan kita memuji Allah. Setelah misalkan ada ayat tentang lautan, tentang alam semesta, ternyata benar proses janin di dalam perut ibunya. Di zaman itu belum ada USG Pak, tapi Allah tahu perkembangan janin dalam perut ibu. Setelah kita baca shadaqallah, Allah Maha benar. Kalau itu sebagai pilihan, bukan kekhususan, tidak ada masalah. Karena itu memuji Allah atas apa yang disebutkan oleh Allah. Bisa pakai dalil umum. Apa dalil umum? Qul sadaqallah, katakanlah, walaupun ini tidak terkhusus dengan selesai ngaji, tapi qul sadaqallah, katakanlah Allah Maha benar. Datang malaikat Jibril kepada Nabi Pak, nanya kepada Nabi, apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Setiap Nabi menjelaskan, Jibril mengatakan sodakta, engkau benar. Artinya membenarkan ucapan seseorang saja, kalau itu benar boleh. Apalagi membenarkan ucapan atau firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Masih ada cantolan dalilnya. Cuman tadi Pak, jangan seolah-olah kalau enggak sedekah enggak boleh. Kalau enggak sedekah berarti ini tidak barokah. Enggak ada begitu. Itu pilihan saja. Mau sedekah boleh, tak sedekah juga tidak apa-apa. Jangan ada keharusan. Cuman mengucapkan tidak serta-merta dihukumi bid'ah secara langsung. Karena masih ada cantolan dalilnya bahwa ketika orang berkata sesuatu, orang boleh mengatakan sodakta, engkau benar, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Qul sadaqallah, katakanlah Allah maha benar. Masih ada cantolan dalilnya Pak. Tapi kalau ada orang mengatakan begini, agar kamu selamat, ambil Quran, kamu taruh di kepalamu, keliling muteri masjid 9 kali. Itu jelas bid'ah Pak, karena tidak ada sama sekali hadisnya. Jadi kita perlu berhati-hati. Ada bid'ah yang memang jelas bid'ahnya, ada sebenarnya masih ada cantolan dalilnya, sehingga kita perlu bijak. Jangan mengharuskan, jangan meyakini itu keharusan, tak boleh, karena tidak ada keharusan dari Nabi. Tetapi kalau memilih, sah-sah saja sebagai pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira demikian Pak, wallahu a'lam bissawab. Ada lagi atau cukup Bapak Ibu? Cukup barangkali karena sudah malam. Saya lihat sudah jam 9 lewat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dulu dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.